Nabi Nuh AS bernama lengkap Nuh bin Lamik bin Mutausyalah bin Hanuh, Idris AS, bin Yarid bin Mahilail bin Kanin bin Anusi bin Syaits bin Adam AS. Menurut UST Oscar dalam kitab Kasyashul Anbiya, beliau lahir 146 tahun setelah Nabi Adam AS meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh AS kepada Bani Rasib untuk menghapuskan kesesatan dan kegelapan yang ada di sana. Saat itu kaum Nabi Nuh AS menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembah patung-patung orang saleh. Bani Rasib menjadikan Wad, Suwa, Yaguts, Yauk, dan Nasr, anak-anak Adam yang saleh, dengan meminta keberkahan dan rezeki dari mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh AS sebagai rasul pertama untuk menyebarkan kebenaran. Dakwah Nabi Nuh AS berlangsung sangat lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 14 yang artinya, "Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian, mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang zalim." Selama 950 tahun ini Nabi Nuh AS berdakwah dengan segala cara tanpa mengenal waktu, siang dan malam, kala sepi maupun ramai, dengan kabar gembira maupun ancaman, namun mereka tetaplah kaum yang sesat dan berlaku kejam. Setiap kali satu generasi berlalu, mereka berpesan kepada generasi berikutnya agar tidak beriman kepada Nuh, harus memerangi dan menentangnya. Akhirnya Nabi Nuh AS putus asa mengharapkan kebaikan dan keberuntungan kaumnya yang sesat. Sudah tidak ada cara lagi yang bisa mengembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh AS selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 117-118 yang artinya, dia, Nuh, berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku. Maka, berilah keputusan antara aku dan mereka serta selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin bersamaku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh AS untuk membuat sebuah bahtera yang akan digunakan untuk menyelamatkan beliau beserta orang-orang mukmin dari azab banjir yang sangat dahsyat. Selama pembuatannya, tentu tidak lepas dari ejekan dan cemoohan dari kaum tersebut. Namun, hal itu tidak membuat kaum muslim dan Nabi Nuh AS berkecil hati dan malah membuat mereka semakin giat dalam membangun kapal itu. Setelah kapal itu jadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menepati janjinya. Dia memerintahkan Nabi Nuh AS untuk memasukkan hewan dengan berpasang-pasangan dan orang mukmin untuk masuk ke dalam kapal, sebab dia akan segera menurunkan azabnya yang pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan hujan dari langit yang belum pernah dikenal di bumi sebelumnya, juga tidak akan pernah diturunkan lagi sesudahnya. Dia juga memerintahkan bumi untuk mengeluarkan air dari segala penjuru, sehingga seluruh permukaan bumi tertutup oleh air. Setelah berbulan-bulan berlayar di atas bahtera Nuh, air pun disurutkan, langit berhenti menurunkan hujan yang dahsyat, dan air yang keluar dari lubang di permukaan bumi pun ditutup. Banjir bandang itu telah usai. Seluruh orang kafir, termasuk anak Nabi Nuh AS Kan'an, binasa dalam azab tersebut. Tinggallah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya saja yang selamat. Ada sebuah penelitian para sejarawan yang mengungkapkan agama Hindu berasal dari Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh juga ada di manuskrip Hindu selain dikisahkan dalam 3 kitab suci di 3 agama yaitu Yahudi, Kristen dan Islam. Ketiga agama ini biasa disebut dengan agama Abrahamik atau agama Samawi. Nabi Nuh adalah nabi yang terkenal dengan banjir besarnya. Dalam agama Hindu Nabi Nuh dikenal dengan sebutan Manu. Nah, Manu sendiri bagi umat Hindu adalah leluhur dari umat manusia. Manu merupakan raja pertama di dunia yang juga menyelamatkan manusia dari banjir besar, seperti halnya kisah Nabi Nuh yang ada dalam Islam. Anak cucu dari Manu ini disebut dengan Manawa sehingga kata manusia dalam bahasa Sanskerta disebut dengan Manawa yang berarti manusia. Manu dikisahkan pernah menemukan seekor ikan yang datang dan memohon kepada Manu untuk diselamatkan. Manu memasukkan ikan itu ke dalam wadah namun ikan itu malah membesar sehingga wadah itu tak mampu menampungnya. Akhirnya Manu memindahkan ikan itu ke sebuah tong namun kejadian yang sama terulang kembali, ikan itu membesar lagi dan tong itu pun tak mampu menampungnya. Akhirnya ikan itu dipindahkan ke samudra dan Manu baru menyadari jika ikan itu bukanlah ikan biasa. Ikan itu ternyata adalah awatara dari Dewa Wisnu yang memberitahu Manu akan ada banjir besar yang menghancurkan seluruh kehidupan. Akhirnya Manu membuat sebuah perahu dengan membawa sejumlah benih kehidupan. Dalam agama Kristen kisah Nuh atau Manu bisa ditemukan dalam kitab Kejadian 6 dan 7. Dalam kitab Kejadian 6 berfirmanlah Allah kepada Nuh,
Aku telah memutuskan mengakhiri hidup seluruh makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Jika di Islam kisah Nuh bisa ditemukan di Al-Quran surat Al-Mu'minun dan surat Asy-Syura. Di dalam pemahaman agama Hindu, Manu atau Nuh versi Islam ini lahir banyak keturunan dari semua ras dan disebut dengan Manafas atau Manawas. Manu memiliki beberapa anak, ada yang menyebutnya punya sampai 10 anak, diantaranya anak itu bernama Wana, Isyaku, Ila dan Ksatrias. Jika di Bible Nuh hanya disebutkan punya 3 anak, Sem, Ham dan Yafet menurut International Standard Bible Encyclopedia. Keturunan Sem menghasilkan bangsa Israel, keturunan Ham menghasilkan bangsa Mesir, Kanaan dan Arab, keturunan Yafet menghasilkan bangsa Asia Minor. Nabi juga memiliki hukum yang oleh umat Hindu disebut dengan Manusriti atau Law of Manu. Dalam Atharva Veda Book 20 HYM 127 ayat Januari 13 dikatakan akan datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana dikisahkan, dia adalah Rishi yang naik unta. Tidak mungkin itu orang India karena Rishi India atau Brahman tidak boleh naik unta. Cerita tentang Nabi Nuh dan banjir terdapat juga di dalam cerita dari Yunani kuno. Dikisahkan Prometheus menasehati anaknya Deukalion agar membuat sebuah peti, tujuannya sebagai tempat berlindung karena akan ada banjir yang akan terjadi. Usut punya usut, bencana yang dimaksud adalah sebuah hujan yang berhari-hari dan banjir bandang kemudian menyusulnya. Banyak orang yang mati karena peristiwa itu kecuali mereka yang berlindung ke gunung-gunung yang tinggi. Meskipun Deukalion tidak berlindung di tempat tinggi, namun dirinya selamat berkat peti yang dia buat. Setelah terombang-ambing selama berhari-hari, maka selamatlah dia dari banjir besar yang menghancurkan banyak kehidupan di bumi waktu itu. Salah satu suku yang ada di Indonesia yaitu Batak rupanya juga memiliki kisah mengenai bencana air bah. Kisah ini berhubungan dengan naga Padoha. Padoha adalah seekor ular raksasa yang dipercaya orang Batak zaman dahulu sebagai makhluk yang memikul bumi. Pada suatu hari ular tersebut merasa lelah akan bebannya dan kemudian melemparkan bumi yang berat ke lautan. Lalu Batara Guru ingin menyelamatkan anak perempuannya dengan mengirimkan gunung ke lautan. Setelah kejadian itu, bumi akhirnya diletakkan di bagian kepala sang ular raksasa agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Sebenarnya ada banyak kisah-kisah kuno dari beberapa daerah dan negara yang bercerita tentang banjir besar itu dan semua itu memiliki kesamaan. Hal ini membuktikan kalau peristiwa banjir bandang maha dahsyat itu memang benar terjadi pada masa lalu. Wallahualam bisawab.